Untuk informasi terbaru dan terkini, bisa kalian kunjungi langsung di website channel7.tv atau media sosial channel7.tv. Dan untuk informasi terbaru, jangan lupa untuk subscribe dan like video kami. Juga share agar semua teman, keluarga dan masyarakat makin cerdas dan kritis. Selamat datang di channel 7 TV. Truk sampah DKI Jakarta cemari jalan protokol di Bekasi. Polusi kini menjadi topik yang sangat penting di negeri ini. Begitu pula dengan sebuah kota di pinggir Jakarta yaitu Kota Bekasi, yang kini giat terus memperbaiki kekurangannya dengan membangun infrastruktur jalan di tengah kotanya. Namun, hal ini tidak sangat populis dengan hadirnya kendaraan berat truk sampah yang lalu lalang di jalan protokol Kota Bekasi dan membuat kemacetan serta bau busuk tiap melewati jalan-jalan protokol di Kota Bekasi. Hal ini sangat mengganggu bagi kendaraan roda 2 dan 4 yang berkendara di sekitar mobil truk sampah. Apalagi saat macet, pengendara di belakang truk terpaksa mencium bau busuk sangat menyengat, hingga menimbulkan muntah saat mencium aroma busuk sampah. Truk pengangkut sampah yang akan membawa sampah ke TPA Bantar Gebang. Namun dalam perjalanannya banyak masyarakat di Bekasi terutama pengguna jalan dirugikan oleh sebuah truk yang juga mengandung unsur bisnisnya. Berikut komentar salah satu warga Kota Bekasi terkait truk pembuang sampah. Truk sampah dari DKI yang melintasi jalur jalan raya protokol Kota Bekasi, menurut Abang bagaimana, Bang? Kalau menurut saya sebagai warga Kota Bekasi merasa terganggu. Ya apalagi kalau kita lagi, terutama saya warga Kota Bekasi ya, akan terganggu sekali. Baunya itu loh Bang, baunya itu. Bagaimana sih? Seandainya saya lagi mau ngantor, itu kecipratan, belum yang lainnya. Pastinya itu kotoran air. Kalau udah nempel di badan Bang, di pakaian bau Bang. Gatal ya Bang ya? Iya. Ya bagaimana caranya? Tolonglah buat Pemda DKI Jakarta itu pikirkan warga Kota Bekasi, ya kan? Bagaimana nih caranya supaya airnya itu jangan berceceran? Karena terganggu sekali Bang saya sebagai warga Kota Bekasi. Jujur aja. Terus Bang, solusinya seperti apa Bang? Ya pastinya ya kan pemerintah punya solusi. Tentunya ya gimana baiknya lah dengan Kota Bekasi ini. Ya ada kompensasi yang lainnya buat warga-warga Kota Bekasi biar lebih seimbang gitu loh Bang. Ya. Jadi seperti itu aja Bang ya? Oke Bang, makasih Bang. Bosan mengatakan, kejadian ini merugikan masyarakat Kota Bekasi yang melalui jalan protokol di Kota Bekasi. Untuk itu mungkin Pemda Kota Bekasi bisa mengalihkan rute truk sampah. Jangan melalui jalan protokol di Kota Bekasi. Jika bisa dialihkan melalui jalur lain. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, tim Channel 7 TV melaporkan. Selamat datang di Channel 7 TV. Puluhan tahun penerangan jalan umum atau disingkat PJU ini, tidak ada perbaikan dan pemeliharaan. Ratusan lampu PJU mengalami kerusakan di pemukiman Perumnas Rawalumbu. Di antaranya yang berada di Jalan Raya Rawalumbu, Jalan Rawalumbu 6, 8 dan 10. Lampu PJU sudah tidak menerangi jalanan itu di malam hari selama 6 tahun lebih. Warga juga sudah meminta kepada pihak Pemkot Bekasi untuk melakukan perbaikan terkait penerangan jalan umum mereka ini. Setelah dikonfirmasi oleh pihak Pemkot Kota Bekasi, bahwasanya aset PJU yang berada di Perumnas Rawalumbu bahkan sampai saat ini belum diserah terima kepada pemerintah Kota Bekasi, sehingga perbaikan dan pemeliharaan akses penerangan masyarakat itu mengalami kendala. Berikut ini penjelasan warga sekitar Komplek Kecubung terkait PJU padam dan tak kunjung diperbaiki.
Kan begitu ya Pak ya? Ini Bapak komplain ini nggak hidup-hidup ya, udah berapa, hampir 6 tahun ya Pak? Tahun bos. Bapak security di sini semua ya? Ya. Banyak PJU-nya yang rusak ya? Banyak. Di dalam juga banyak? Banyak. Tidak diperbaiki ya? Terus apa harapannya Pak? Ya, harapannya apa? Perbaiki pemerasan jalan bos. Iya. Soalnya di sini rawan pencurian juga. Jadi pengen masyarakat ini terang, PJU-nya terang gitu ya Pak ya? Masyarakat resah karena permasalahan PJU ini mengalami kendala dan tarik ulur tanggung jawab antara Pemkot Bekasi dengan pengurus Perumnas Rawalumbu. Dari Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, tim Channel 7 TV melaporkan. Selamat datang di Channel 7 TV. Lagi dan lagi, jalan rusak terus mengganggu aktivitas warga. Walaupun sudah diperbaiki, namun ada saja kualitas perbaikan jalan yang di bawah kata standar. Seperti contohnya salah satu jalan yang berada di Rawalumbu ini, yaitu di Jalan Rawalumbu Utara, yang menurut warga sekitar, baru selesai diperbaiki sekitar 2 minggu yang lalu. Namun dapat kita saksikan, kualitas jalan yang di bawah standar membuat jalan cor ini sudah retak. Sedangkan di sisi lain Jalan Rawalumbu Utara, juga kita lihat bahwa ada jalan yang berlubang sekitar 10 cm. Jalan berlubang seperti ini berbahaya bagi pengendara motor maupun mobil tipe sedan, yang mungkin mudah terjebak. Juga bisa lebih parah apabila saat musim hujan. Air yang menggenang dapat membuat jalan berlubang ini tak terlihat pengendara dan menyebabkan kecelakaan. Sudah 2 tahun jalan berlubang ini dibiarkan. Walaupun ada pihak dari dinas, itu pun hanya memfoto jalan rusak, tanpa ada informasi akan perbaikan jalan. Berikut ini penjelasan dari Ketua RW 27 Bojong Rawalumbu, Bapak Taufik terkait jalan rusak di wilayahnya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bapak RW di sini Pak? RW berapa ini Pak? RW 27 ya Pak ya. Apa yang sedang terjadi di RW 27 ini Pak? Seperti dia lihat jalannya sudah turun ya, sering terjadi kecelakaan di sini di. Oh, sering terjadi kecelakaan ya Pak ya? Motor-motor terutama kayak motor-motor ini ya. Iya. Kalau mereka nggak hati-hati ngebut kayak jatuh di sini, makanya saya pasangin ini supaya hati-hati. Oh, jadi Bapak yang masang ini hati-hati, sekaligus untuk perhatian ke pemerintah kota ya Pak ya? Iya. Iya Pak. Perhatian supaya di. Apa sebenarnya harapan Bapak ke pemerintah kota? Segera dirapikan, segera diperbaiki jalan yang rusak ini. Supaya keselamatan pengendara diperhatikan ya Pak, jangan terjadi kecelakaan, apalagi kalau musim banjir ya Pak ya, nggak kelihatan jalannya. Nggak kelihatan. Mungkin Bapak kalau misalnya lagi banjir bisa datang ke sini, genangannya lumayan dalam. Diharap kepada Dinas PUPR Kota Bekasi untuk lebih mengawasi kinerja dari kontraktor yang melakukan perbaikan jalan ini, dan harus sigap memperbaiki jalan rusak yang dilaporkan oleh warga, tidak hanya menunggu diviralkan oleh media maupun warga internet. Selamat datang di Channel 7 TV. Jalan rusak, hal yang selalu dikeluhkan masyarakat terutama bagi para pengguna kendaraan bermotor. Kali ini, Channel 7 berada di jalan rusak yang berlokasi di Kaliabang, Bekasi Utara, khususnya jalan masuk menuju perumahan Alinda. Menurut Hasan, sebagai relawan yang menambal jalan ini sudah lama rusak dan dia secara relawan memperbaiki jalan dengan material seadanya. Itu cuman ngebantu aja ya? Udah? Hah? Udah? Ya. Udah lama ya? Hah? Kenapa? Udah lama. Ini ngebantu doang ya? Ngebantu ke jalan ya supaya nggak rusak ya? Ya bagus. Jadi ada kepedulian gitu ya.
inisiatif ya. Oke, makasih. Dengan siapa, Dek? Siapa namanya? Hasan. Oh, Hasan. Makasih Bang Hasan ya. Di titik lain jalan, kerusakan jalan lebih parah hingga membuat lubang, membahayakan para pengguna jalan. Menurut pedagang sekitar jalan, bahkan sering banyak kecelakaan di jalan ini. Ya, banyak kerusakan jalan ini kan banyak yang terhambat akhirnya. Betul. Menurut Abang seperti apa? Menurut Abang sebagai pedagang seperti apa? Ya kalau misalnya sih bagus, jangan ngehambat kendaraan gitu. Kadang-kadang kan kalau ada lubang-lubang begini ya, kebanyakan kan motor Pada jatuh. ada yang buang ke sana, buang ke sini, akhirnya kan nggak sistemnya nggak sadar orang. Iya. Kadang kan sering Tabrak. tabrak gitu. Ya. Ini sering juga tabrakan ya? Iya sering juga sih. Tabrakan. Nah, itulah namanya bawa kendaraan, karena tidak bisa juga pasti akan jadi kecelakaan, tapi kan kalau ada Udah berapa lama sih Bang ini? ini belum begitu lama sih. Ada setahun lebih? Ya sekitar tahunan. Tahun lebih ya. Menurut Abang dari pemerintah daerah sendiri supaya apa Bang? Ya kalau bisa kan ya dirapiin aja ya lubang-lubang begini. Iya. Ya lubang-lubang begini dirapiin kan kendaraan jadi Enak ada ya? hambatan, enak gitu. Jalannya enak ya? Biar selamat orang jalan. Iya. Gitu aja deh. Kita. Banyaknya fenomena jalan rusak di Kota Bekasi membuat Sekjen LSM Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi, Hotlan Silen menyikapi kejadian tersebut. Saya melihat pemerintah Kota Bekasi ini tidak terlalu respon terhadap keluhan masyarakat, khususnya infrastruktur jalan. Kita bisa lihat ya, di mana-mana jalan di Kota Bekasi ini rusak parah. Mereka tidak memberikan skala prioritas terhadap kerusakan jalan tersebut. Seharusnya PUPR Kota Bekasi harus tanggap dan respon terhadap keluhan masyarakat. Kan harus ada perbaikan, ada pemeliharaan jalan. Tapi kita lihat tidak mereka lakukan itu. Mereka belum move on. Beberapa wali kota yang sudah terindikasi melakukan korupsi itu kan berdampak semua terhadap pembangunan Kota Bekasi. Apalagi Kota Bekasi, kota predikat kota, kerusakan jalan seperti kubangan kerbau di mana-mana. Jadi kalau kategori kota, seharusnya jalan itu sudah rapi semua ya. Kita lihat di mana di desa-desa aja sekarang itu udah jalan udah pada bagus rapi. Kenapa di Kota Bekasi ini terjadi sedemikian? Kita harus perlu tanda tanya. Seperti apa ini pemerintah Kota Bekasi melakukan pembangunan dan pemerataan pembangunan itu? Jangan di kota-kota. Daerah sini bagus, nah, daerah sana rusak. Jadi itu tidak perlu. Jadi saya sebagai Sekjen Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi menyoroti kinerja PUPR Kota Bekasi supaya mereka melakukan skala prioritas terhadap pembangunan jalan. Itu yang paling utama sekali. Bang, kualitas jalan kadang-kadang baru diperbaiki. Ternyata belum 1 minggu aja udah hancur. Itu seperti apa Bang kualitas jalan itu? Nah ini juga kita sangat sayangkan. Ini di PUPR Kota Bekasi ini sudah terjadi kelompok-kelompok. Ada satu perusahaan mendapatkan bisa 50 paket pekerjaan. Ada apa ini bisa mendapatkan 50 paket pekerjaan? Kita harus kasihan dong kepada perusahaan-perusahaan yang lain. Mereka bayar pajak, bayar karyawan, tapi mereka tidak mendapatkan pekerjaan dari PUPR. Sementara sekelompok orang mendapatkan pekerjaan sampai 60 paket pekerjaan atau 50 paket pekerjaan. Berarti ada permainan di dalamnya. Dan mereka tidak melakukan tupoksinya. Setelah pekerjaan ini dilakukan kontraktor, mereka tidak melakukan tupoksi dan pengawasan yang maksimal. Jadi kontraktor mengerjakan asal-asalan sehingga mutu dan kualitas pekerjaan itu tidak ada. Karena semua sudah bermain. Itu sekarang masalahnya. Jadi setiap ada pekerjaan itu tidak sesuai dengan spesifikasi. Belum dipergunakan, sudah retak itu pekerjaan itu.
Bisa kita buktikan dan kita lihat di lapangan apa yang terjadi saat ini. Harapan abang bang sebagai LSM pemerhati pemerintahan daerah seperti apa bang? Harapan saya Dinas PUPR Kota Bekasi harus berubah, move on. Jangan melakukan yang tidak bagus. Beralihlah kepada yang bagus. Lakukan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Jangan ada lagi korupsi. Jangan ada konsuisme. Itu harapan saya supaya pembangunan itu bagus berjalan. Dan uang rakyat itu bisa dipertanggungjawabkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim Channel 7 melaporkan. Selamat datang di Channel 7 TV. Jalan Perumahan Alinda Bekasi Utara berlubang dan bergelombang. Banyak pengendara motor yang terjatuh. Banyaknya jalan rusak di Kota Bekasi menuai protes. Bagaimana tidak? Jalan adalah infrastruktur utama untuk memperlancar perekonomian di daerah tersebut. Pemerintah pusat saja yaitu Presiden Joko Widodo, bila ada jalan rusak langsung merespon dan membetulkan jalan tersebut. Di Kota Bekasi yang menjadi penyangga ibu kota, masih banyak terlihat jalan rusak di sana-sini untuk masyarakat Kota Bekasi. Salah satunya jalan yang berada di Jalan Perumahan Alinda, Bekasi Utara. Banyak jalan retak dan berlubang yang membahayakan para pengendara motor maupun mobil yang melintas. Pak, terkait jalan rusak di Jalan Raya Perumahan Alinda ini bagaimana menurut Bapak, Pak? Kalau menurut saya ya kurang bagus. Ya kalau bisa segera diperlukan dia yang berwenang gitu. Nah, menurut Bapak ini kan banyak kadang-kadang kalau malam tuh banyak pengendara, ya, terutama roda 2 itu kan pada jatuh itu. Menurut Bapak seperti apa, Pak? Udah banyak. Menurut saya ya di pihak yang terkait segera membetulkan jalan ini. Itu pertama. Keduanya ya biasanya yang suka jatuh itu kan anak-anak muda yang naik motornya kurang hati-hati. Iya. Pada dasarnya kan orang kan mencari keselamatan kan. Nah kalau kita usia seperti ini biasanya orang hati-hati. Orang yang suka jatuh itu biasanya anak-anak yang muda itu. Gitu Pak ya. Pak, terkait pemerintahan Kota Bekasi dengan banyaknya jalan rusak ini Pak, menurut Bapak seperti apa Pak? Ya, itu tergantung pemerintahnya sendiri. Gitu ya Pak ya. Kalau warga seperti kita ini kan sepertinya hanya meminta dan minta supaya jalan dibagusin doang. Tapi kan yang punya wewenang kan mereka kan. Gitu ya Pak ya. Harapan Pak terhadap pemerintahan Kota Bekasi ini seperti apa? Harapan Bapak Pak? Harapan saya 10 tahun ke depan ya, harapan saya ya Bekasi lebih baik lagi atau lebih maju lagi lah. Gitu ya Pak ya. Oke Pak, makasih Pak. Kasdiman sebagai salah satu warga Kota Bekasi meminta pada pemerintah Kota Bekasi untuk segera memperbaiki jalan-jalan rusak yang berada di wilayah Kota Bekasi, terutama di wilayah Perumahan Alinda ini, demi kenyamanan warga dan para pengendara yang melintas. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, tim Channel 7 TV melaporkan. Selamat datang di Channel 7 TV. Proyek relokasi perbaikan kabel serat optik tanpa papan pengumuman dan safety. Tim Channel 7 menampilkan. Seperti inilah keadaan proyek relokasi perbaikan serat optik yang berada di Jalan Haji Juanda, tepatnya di depan Stasiun Bekasi. Proyek relokasi ini dikerjakan dengan semrawut, mengakibatkan kemacetan total. Masyarakat pengguna jalan mengeluh akan proyek relokasi ini, karena proyek ini terlihat semrawut. Juga tidak ada papan pengumuman dari pengurus pengerjaan proyek relokasi ini. Galian dari relokasi kabel optik ini dibiarkan begitu saja, tanpa ada batas pengaman, sehingga dapat membahayakan pengguna jalan dan mengancam nyawa pengendara di Jalan Haji Juanda. Aktivitas relokasi ini juga menambah kemacetan di sekitaran perempatan Stasiun Bekasi, terutama saat malam hari,
di mana meningkatnya jumlah pengendara di jam pulang pekerja. Saat tim Channel 7 pertama kali menyorot relokasi ini, lubang-lubang galian kabel optik belum dipasang pengaman. Namun, saat malam harinya, beberapa titik galian sudah dipasang pelindung seng. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, tim Channel 7 TV melaporkan. Selamat datang di Channel 7 TV. Saat ini, tim Channel 7 sedang berada di persiapan perayaan Paskah Oikumene seluruh gereja di Kota Bekasi. Berkumpul di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 28 April tahun 2023. Perayaan dengan dikumpulnya para jamaah gereja ini berkumpul dalam acara besar yang dihadiri oleh tamu-tamu penting seperti PLT Wali Kota Bekasi dan juga artis-artis papan atas ibu kota seperti Citra Solastika. Para pengisi acara terus bersiap-siap dalam acara besar itu untuk menampilkan yang terbaik dalam perayaan Paskah ini. Doa-doa terus dilantunkan dengan semangat agar acara mereka ini dilindungi oleh Tuhan. Dia dari gereja mana? Dia dari gereja mana? Ini acara apa hari ini? Acara apa ini? Acara Paskah ini, Pak. Dari Kota Madya Bekasi. Keseluruhan. Nah, perasaannya sekarang gimana perasaannya? Ya, Oke, semangat ya. Oke, thank you. Acara perayaan Paskah Oikumene ini akan dibuka dengan iring-iringan marching band serta Shofar Indonesia, yang dilatih langsung oleh Ketua Shofar Indonesia, Bapak Roy Danau Sitepu. Cuma yang di belakang saya ini ada para peniup sangkakala. Oh, peniup sangkakala. Peniup sangkakala. Itu ada komunitasnya ya? Ada komunitasnya. Namanya Shofar Indonesia. Shofar. Kenapa? Sebagai apa? Saya sebagai kebetulan ketuanya sama pelatihnya. Tapi seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia ada sekitar 600 orang lebih. Kenapa disebut sangkakala, Bang? Ya, sangkakala, dan kita itu membawahi beberapa negara juga, termasuk ikut mendirikan di Taiwan, di Malaysia, kemarin baru di Jepang, ini nanti tanggal 17 saya ke Hong Kong. Jadi secara di seluruh dunia juga kita ikut komunitasnya, dan paling banyak itu di Indonesia. Ini awal mulanya dari mana, Pak? Awal mulanya, maksudnya awal mulanya bagaimana? Ini di Indonesia, iya, atau ada di... Enggak, awal terjadi ada grup sangkakala ini. Di Indonesia atau dunia? Ya, enggak, maksudnya awal pertamanya. Awal pertama kali, Ya. Tuhan itu menyuruh Musa membunyikan sangkakala di Gunung Sinai pada waktu itu. Itu pertama kali dibunyikan. Itu peristiwanya di dalam kitab Kejadian. Kemudian ketika Yosua mau menaklukkan tanah Kanaan, maka Tuhan memberikan perintah untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Itu salah satunya harus dipakai dengan bunyi sangkakala. Kalau di Alkitab itu cukup lengkap, catatannya, sejarahnya, penggunaannya. Seperti apa tanggapannya, Pak? Luar biasa. Semoga Kristen di sekota Bekasi bersatu seperti PBB. Batak bersatu. Mahanaim, bagaimana Mahanaim? Mahanaim luar biasa, dipakai Tuhan untuk pergerakan Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Yes, yes, yes. Selain diisi oleh penampilan dari marching band dan Shofar Indonesia, acara ini juga menampilkan bakat cilik dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Edelweiss Live, yang akan membawakan lagu-lagu di atas panggung perayaan Paskah Oikumene ini. Dosa begini. Sudah 4 tahun. Itu
Berlatih atau belajar sendiri? Belajar sendiri. Itu belajar sama siapa? Belajar sama mama. Sama papa. Emang ada asli dari mana? Dari NTT. Dari mana? NTT. NTT. Oh, NTT. Nusa Tenggara Timur. Dari desa mana? Hah? Kompak. Kombang. Kumbang. Oh. Terus bagaimana suka duka? Sudah sampai kemana aja nyanyi begini? Hah? Udah sampai luar Jawa belum? Sampai Lampung. Sampai Lampung, Sumatera. Terus di NTT sendiri sama di Jawa ini ya. Jawa ini sering kalau di Jawa ini. Sering ya. Sering dipanggil ya ke gereja-gereja ya. Kalau biasa di acara apa aja deh? Acara TV, acara gereja. Oh, acara TV juga udah pernah ya. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim Channel 7 TV melaporkan. Thank you.